1420 10 11 41. Salam kenal semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehilangan dan kedukaan. Selamat menonton. Kehilangan adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami hilangnya hal yang bermakna atau bernilai di dalam hidupnya. Contohnya seperti berduka, kehilangan orang yang dicinta, perceraian, atau kehilangan sahabat, dan masih banyak hal lagi. Yang kedua, ada kedukaan. Kedukaan adalah respon emosional, psikologis, dan fisik yang normal dan alamiah yang diakibatkan oleh suatu kehilangan. Bentuk dari kedukaan bisa menjadi kesepian, depresi, stres, murung, dan sebagainya. Suasana rumah itu terasa sunyi sejak beberapa hari terakhir. Dinding yang biasanya dipenuhi tawa seorang anak kini hanya menyisakan keheningan yang menyakitkan. Seorang ibu bernama Dinda tampak duduk di sudut ruang tamu sambil merenung. Air matanya terus mengalir setiap kali mengingat bahwa anak yang sangat ia cintai telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu akibat kecelakaan. Saya perawat Leoni yang berjaga pada pagi hari ini dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Pagi Sus, saya masih merasa sedih atas kehilangan anak saya. Baik Ibu, hari ini kita akan berbincang-bincang soal perasaan yang Ibu rasakan pada pagi hari ini. Tujuannya supaya Ibu bisa lebih lega dan kita bisa mencari cara bersama untuk menghadapi perasaan ini. Apakah kira-kira Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu, kita akan berbincang kurang lebih 2-5 menit. Ibu mau di sini saja atau pindah ke tempat lain? Di sini saja Sus. Ibu bisa ceritakan kejadian pada waktu itu, Bu? Jadi Sus, saya itu kehilangan anak kesayangan saya. Dia itu mengalami kecelakaan dan saya sudah merasa. Baik Ibu, apakah Ibu bisa ceritakan bagaimana lengkapnya cerita kepergian anak Ibu? Baik Sus, anak saya itu meninggal dikarenakan kecelakaan. Di situ saya merasa terpukul karena kehilangan anak kesayangan saya. Saya bisa mengerti perasaan Ibu dan itu adalah sesuatu perasaan yang sangat wajar sekali untuk Ibu rasakan karena anak kesayangan itu memang punya tempat tersendiri di hati masing-masing Ibu. Apakah Ibu bisa ceritakan bagaimana perasaan Ibu ketika pertama kali mendengar berita bahwa anak Ibu mengalami kecelakaan? Saya merasa sangat sedih Sus, dan saya merasa sangat terpukul atas kehilangan anak yang disayang saya. Perasaan itu sangatlah wajar Bu. Setiap orang butuh waktu untuk menerima. Maka Ibu sendiri pernah merasa marah atau merasa kalau hidup Ibu merasa tidak berguna lagi semenjak kehilangan anak Ibu? Iya Sus. Baik Ibu, itu adalah kejadian yang di luar kehendak dan kendali kita sebagai orang tua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri dan bersedih berlarut-larut begitu Bu. Saya cuma kangen terhadap anak saya Sus. Sekarang apakah saya boleh tahu siapa keluarga terdekat yang mendampingi di saat masa-masa terburuk Ibu saat ini? Suami saya Sus. Itu bagus sekali Bu. Ibu punya suatu pendamping. Kita bisa libatkan keluarga Ibu melalui masa-masa yang sangat sulit ini. Sekarang saya ingin mengajarkan untuk menyalurkan perasaan itu dengan menuliskan perasaan Ibu di sebuah buku. Jadi ketika Ibu merasa sedih, merasa rindu, merasa tidak ada tempat untuk bercerita, Ibu bisa menuliskan perasaan Ibu di sebuah kertas. Baik Sus, saya akan coba.
Cobalah untuk menjaga juga kesehatan ibu, terutama makan, tidur, dan sosial ibu ya. Jangan sampai ibu menarik diri dari sosial, dari keluarga, dan juga pola makan juga 3 kali sehari ya bu ya. Sama tidur, jangan terlalu begadang, jangan terlalu memikirkan apa yang seharusnya sudah terjadi, biarlah terjadi gitu ya bu. Baik ibu, kita sudah di akhir percakapan kita dan saya ingin bertanya, bagaimana perasaan ibu setelah saya tanyakan dan saya berikan saran untuk melampiaskan perasaan emosional ibu di dalam suatu kertas lalu menuliskannya? Saya sudah cukup stabil, Sus, dan saya sudah bisa berpikiran positif. Syukurlah kalau begitu. Bisa, Sus, saya bisa menuliskan keseharian saya di buku harian. Baiklah Bu, jika Ibu sudah paham, semoga yang bisa saya sarankan Ibu bisa mengaplikasinya dengan baik dan jangan terlalu berlarut untuk sedih. Kemudian di akhir percakapan kita ini juga, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Sus. Baiklah, sehat-sehat ya Bu, jangan terlalu berlarut. Jika ada yang merasa sedih, ya itu tadi saya bilang harus menuliskannya di buku. Atau juga Ibu bisa mendengarkan lagu, ya? Ya, Ayo Ibu suka. Oke? Ya, terima kasih, Sus. Terima kasih juga Bu.